Ini mas, tadi aku udah bikin, nah, terus iya udah dicek, udah difoto juga segala macam sembarangan. Terus aku dikasih surat itu pengambilan, katanya harus nunggu telepon dari pihak KCRI. Apanya ngambilnya? Pengambilannya katanya suruh nunggu telepon dari KCRI dulu, ntar kalau ada telepon kamu boleh ngambil gitu. Harinya hari apa? Terus tanggal 15. Oke, beres aja, tinggal ditunggu kan, karena paspor kali ini kan 10 tahun mbak. Iya, kenapa sih nggak langsung ambil di sini? Terus dia bilang iya nunggu telepon dulu, kan ada tulisannya pengambilan tanggal 15. Terus ada stempel tulisan suruh tunggu telepon kayak gitu. Tunggu telepon. Tapi sampean matinya kapan paspornya? Februari. Sekarang bulan apa? Desember. Terus visa sampean habis kapan? 21 21 apa? Desember. Iya. Wah, itu harus cepat dikembalikan 21. Tapi ya itu sudah. kan di September ada tulisannya pengambilan tanggal 15. Terus tadi dia bilang, pegawainya bilang ini bisa diambil tanggal 15, tapi kamu nunggu telepon dulu kayak gitu. Ya soalnya kan sebenarnya visa sampean itu kan tanggal 21. Yang saya tanyakan, visa sampean sudah masuk proses ke dia apa belum? Ke KJRI perpanjang visanya, perpanjang kontrak. Karena perpanjang kontrak kan nggak bisa sebelum ada paspornya selesai. Kok nggak tahu lah, sama agent sampean gimana? Nunggu. Tapi kan katanya misi ini udah dikirim ke imigrasi, terus imigrasi nunggu paspor. Nah, iya. Aku udah punya kontrak kerja barunya, udah keluar kontrak kerja barunya. Ya itu yang nanti yang sampean disuruh nunggu itu kan di cross check itu sama imigrasi. Halo? Disuruh nunggu ya. Sampean disuruh nunggunya itu karena dia mau ngecek ke imigrasi. Oh. Kan kontraknya udah masuk. Jadi dia diketik kan kontraknya, loh ini kontrak udah masuk kan, kayak gitu tuh. Ngerti kan? Iya. Udah ada kontrak kerja baru sih. Nah, jadi kan sebenarnya kontrak kerja baru itu sampean masuk, tapi karena sampean ditahan sama KJRI kan suruh nyari KK dan ABCD syaratnya kan. Iya. Makanya itu yang mau ditanyakan ke imigrasi. Kalau lancar del ya udah paspor bisa dibalikin, nanti tinggal tunggu visanya turun lagi dari imigrasi, selesai. Ya berarti ini pasporku ya bisa jadi ya. Ya jadilah. Kalau saya sih 100% jadi. Kalau pikirannya sampean ngawang-ngawang ya podo ae. Sampai ngrungokno videone sampean layal-layalan kemarin pagi sama Miss Yuni. Ini lanjutan bayarannya gimana? Aku di POSED. Udah nanti aja. Kalau hari Minggu ya. Nggak bisa Minggu, repot Mbak. Kalau Minggu semuanya repot. Udah wis, sampean nggak usah pikirin itu, sampean pikirin dulu paspor sampean di tangan sampean, baru kita rundingan. Gampang itu. Tapi aku nggak enak, aku punya utang. Ya nanti kan saya udah bilang paspor dipegang tangan sampean selesai, oke? Oh ya udah, oke. Tenang saja. Kita mau kasih sesuatu yang terbaik buat teman-teman. Nggak usah khawatir. Iya, makasih udah bantu aku. Pokoknya santai. Dan kalau ada temennya yang kesulitan, ada masalah, ya diarahkan yang benar, dikasih tahu. Kan teman sudah ada pengalaman. Makanya nanti dicek lagi. Nanti tanggal 15 ditelepon. Entah agentnya sampean, entah KJRI, pokoknya sampean kan suruh ready siap-siap kan. Oke? Udah tenang saja. Aku masih tahu sama Miss Yuni enggak ya? Enggak usah. Ya. Aku nanti kalau aku ngomong sama Miss Yuni kan aku dimarah-marahin lagi kemarin. Enggak ada. Orang itu enggak ada yang marah. Cuman kadang sampean itu kancong. Kalau orang Hongkong ngomong kancong. Enggak usah kancong lah. Udah dia tahu tadi tak kasih tahu. Ini anaknya yang dari KJRI, aku nunggu kabarnya, dan ini
Dia telepon aku, tak angkat dulu ya teleponnya. Iya. Lu kita itu koordinasi terus Mbak, kita koordinasi terus karena ada sesuatu yang lebih besar yang ingin kita cita-citakan gitu, dan itu berhubungan sama teman-teman semuanya, biar nggak pating kleler, informasinya jelas, biar nggak banyak yang OS kan. Tujuan kita itu kan kayak gitu loh. Tenang ya, barangkali wong saya aja malah sing daftar RP minta dibantu untuk nikah sama orang Hongkong sudah ngantri 2 orang. Iya. Sampean mau minta, sampean mau minta nikah juga sama orang Hongkong? Enggak punya cowok. Oke, ya hati-hati ya. Nanti tak tunggu kabarnya tanggal 15 ya. Kontak-kontak. Iya. Kontak-kontak. Tanggal 15 aku telepon lagi ya. Nggak usah ngasih tahu Miss Yuni, nanti sama aku aja. Miss Yuni udah tak kasih tahu tadi. Oke? Oh iya udah. Oke. Sehat selalu Mbak ya. Yuk, bye-bye. Oke, bye-bye. Ya buat teman-teman semuanya, kita hadir dan kita datang itu bukan ingin menambahkan kegelisahan ataupun kegalauan, tapi justru kami hadir, kami datang, kami menginginkan ketika seseorang bisa berkomunikasi dengan kami, dia jauh lebih tenang, dia bisa berpikir, ya kan, sehingga bisa menemukan jalan untuk menentukan arah, ditenangkan. Walaupun terkadang memang harus memakan waktu, ya kan, meluangkan waktu, it's okay, no problem. Bagi saya, ketika kita mendedikasikan waktu kita untuk orang-orang yang membutuhkan, ketika kita meluangkan waktu kita untuk membantu orang, itu sebenarnya jauh lebih bernilai dan berharga ketimbang uang. Kalau saya lebih seperti itu, karena di dunia ini menurut saya hal yang paling mahal di dunia ini itu hanyalah waktu. Kenapa? Karena waktu kan tidak bisa diputar lagi. Ketika teman kita punya masalah, kita bisa hadir datang walaupun hanya meluangkan waktu kita mendengar mereka, tidak memberikan solusi. Dengan mendengarkan keluh kesahnya mereka saja untuk melegakan hati mereka, itu sebuah nilai menurut saya. Jadi kehidupan itu tidak hanya diukur hanya untung dan rugi, terus gunanya apa aku ngrungokno awakmu. Makanya di situ kita mengkolaborasikan. Aku boleh ya mendengar keluh kesahmu, tapi aku naikin di konten kan. Jadi bargainingnya kayak gitu, silahkan diceritakan, nggak usah disebut namanya, identitasnya. Kompensasinya cuman kita nggak akan meminta segala sesuatu, yaitu kembali ke dirinya masing-masing, nggak ada masalah. Tapi yang jelas waktu adalah sesuatu yang paling bernilai dan paling berharga, dan gunakanlah waktu kita untuk hal-hal yang bernilai, yang bermanfaat. Terus terang memang saya tidak mempunyai uang yang banyak ya, tapi saya berusaha mempunyai waktu yang banyak, kan seperti itu ceritanya. Jadi kehidupan itu yang kita buru bukan uang. Sekali lagi, kalau orang bilang loh hidupmu nggak mencari uang, munafik, ya saya daftar jadi orang yang munafik. Tapi itu menurut versi pemikiran kalian. Tapi menurut versi pemikiran saya tidak. Saya mau dicap orang sebagai orang yang munafik, gak membutuhkan uang, dicap sebagai orang yang gini dan gitu. Saya slow dan saya tenang, bebas, karena kita tidak bisa mengatur cara berpikir orang, tapi kita bisa mendoakan mereka untuk bisa lebih baik. Itu pilihan hidup saya. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Saya tetap mengharapkan saran dan kritik dari teman-teman untuk bisa memperbaiki channel saya untuk lebih lagi dan lebih lagi. Sehat selalu buat kalian dan keep stay tune in my video and see you next. Bye bye.